adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat kecil. Mengapa dinamakan kiamat kecil? Karena hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Contoh kiamat kubro ada dua, yaitu peristiwa kematian dan bencana alam. Peristiwa kematian, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendatipun kamu berada, mau di hutan yang tinggi dan kumuh. Contoh yang kedua, bencana alam. Contoh bencana alam ada banyak. Contohnya banjir, tanah longsor, kebakaran, badai tropis, tsunami, dan lain-lain. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar karena semua alam akan hancur. Sama isi-isinya dan makhluk-makhluknya akan kematian makhluk-makhluknya, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Contoh kiamat kubro yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala pertama kali. Lalu manusia bagaikan anak-anak yang berterbangan. Dunia alam semesta dunia adanya bencana yang sangat dahsyat. Bintang jatuh berserakan, gunung berterbangan, dan manusia berkumpul di satu titik, dan pintu langit terbuka, gunung bagaikan fata morgana. Menurut ahli kiamat, menurut ahli astronomi, bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Menurut ahli geologi, di dalam perut bumi ada gas panas yang semakin berkembang mengakibatkan bumi semakin melemah. Ketika bumi melemah, alam semesta akan hancur yang menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Menurut ahli fisika, semua bumi semua planet ada ketergantungannya dengan matahari. Ya, oke dah. Tanda kiamat. Terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal. Nah, betul. Terus turunnya Imam Mahdi. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Turunnya Nabi Isa. Nggak bisa. Apa lagi? Ya, oke, tepuk tangan dong. Ada satu. Pokoknya terus tiap pertemuan itu ada di antara kalian yang menyampaikan itu. Pak, udah Pak. Siap. Kan terakhir pertemuan kedua, sekarang mau pertemuan ketiga bisa. Pertemuan ketiga. Bisa. Oke, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya menyampaikan tentang para cendekiawan dan perilaku semangat mencari ilmu. Sekarang saya akan menyimpulkan bab pertama, yaitu menyebutkan ikhtisar. Pertama, supaya kita lebih dalam memahami bab pertama, saya akan menyampaikan kesimpulan bab pertama, yaitu Al-Quran adalah ajaran pertama dan yang paling utama mengajarkan kita untuk selalu memanfaatkan potensi kebesaran kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal, pikiran untuk mencari ilmu pengetahuan yang berguna bagi umat manusia. Dan menurut ajaran Islam, hukum mencari ilmu adalah wajib, terutama untuk orang-orang Islam. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, dan Allah juga akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan menuju jalan surga, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Di
antara keutamaan orang-orang yang mencari ilmu atau pengetahuan, seperti angkatnya derajatnya, diberikan kemudahan menuju surga, dan memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan mengalir pahalanya. Dan bab pertama juga mengajarkan kita untuk selalu memanfaatkan bab pertama juga selalu bab satu juga mengajarkan kita untuk selalu menerapkan sikap semangat mencari ilmu, yaitu senantiasa berdoa, berniat dengan ikhlas, dan juga menghindari rasa malu dalam mencari ilmu. Itulah kesimpulan pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus pokoknya semangat, semuanya semangat. Dan yang lain itu untuk menjadi example, contoh ya. Ya, kapan lagi kalau tidak sekarang? Kapan lagi kalau bukan oleh kamu sendiri? Demikian pertemuan hari ini.